Halo adik-adik semua, kembali dengan saya Kak Susi pada program Bahasa Indonesia for SBMPTN. Pada pelajaran 6 ini kita akan membahas mengenai kalimat pasif. Adapun yang akan kita bicarakan yaitu definisi dari kalimat pasif, bagaimana merubah kalimat aktif ke kalimat pasif, ciri-ciri dari kalimat pasif, dan merubah kalimat pasif ke kalimat aktif. Oke, apa kalian ingat mengenai kalimat aktif yang kita bahas sebelumnya? Ya, benar. Kalimat aktif itu adalah suatu kalimat di mana subjeknya melakukan sesuatu hal atau tindakan kepada objeknya. Dan kalimat aktif bisa kita rubah menjadi kalimat pasif, yaitu 1. Subjek pada kalimat aktif berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Contoh, Andi menabrak Budi di depan ruang kelas. Subjek Andi menabrak predikat dan Budi sebagai objek. Maka kita rubah menjadi Budi yang tadinya objek menjadi subjek. Menabrak kita rubah menjadi ditabrak. Andi yang sebelumnya berfungsi sebagai subjek menjadi objek dalam kalimat pasif. Kemudian yang kedua, predikat yang berawalan me berubah menjadi berawalan di atau ter. Contoh, Ani mengabaikan kebun bunga yang cantik itu. Kalimat aktif. Kita rubah menjadi kebun bunga yang cantik itu terabaikan oleh Ani. Mengabaikan kita rubah menjadi terabaikan. Yang kalian harus ingat adalah kalimat aktif tidak berobjek tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Jadi hanya kalimat aktif yang memiliki objek yang kita bisa rubah. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kalimat pasif itu sendiri? Kalimat pasif adalah sebagaimana kita bicarakan, kalimat yang subjeknya mendapat atau dikenai suatu tindakan yang berupa predikat oleh objek. Contoh, tanaman disirami oleh ibu. Berarti ibu menyirami tanaman. Kakak diberikan sebuah jam tangan oleh ayah. Berarti dalam kalimat aktif sebelumnya adalah ayah memberikan kakak sebuah jam tangan. Bajuku dicuci oleh ibu. Berarti dalam kalimat aktif sebelumnya adalah ibu mencuci bajuku. Jadi jelas ya, dalam kalimat pasif selalu untuk predikatnya. Apakah ciri-ciri kalimat pasif? Yaitu 1. Subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Sebagaimana kita lihat di contoh-contoh sebelumnya. Predikat menggunakan awalan di, ke, an, atau ter. Contoh, rumahnya terbakar oleh si jago merah. Ruangan kelas disapu oleh kami. Rumahku kemasukan maling tadi malam. Pada umumnya kata kerja didahului dengan kata ganti orangku dan kau. Contoh, buku itu telah kurapikan. Keempat, kata oleh dalam kalimat pasif dapat dihilangkan dan tidak merubah makna. Contoh, Andi ditegur oleh ibu guru karena ribut. Oke, bagaimana merubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif? Subjek pada kalimat pasif diubah menjadi objek pada kalimat pasif. Contoh, kejuaraan itu dimenangkan oleh mereka. Mereka memenangkan kejuaraan itu dalam kalimat aktif. Kedua, awalan predikat di, ter, ke, an berubah menjadi ber atau me. Contoh, bunga itu ditanam oleh ibuku. Ibu menanam bunga itu. Yang ketiga, kata gantiku dirubah menjadi aku. Contoh, buah itu sudah kumakan. Atau contoh yang lain, aku sudah memakan buah itu. Baiklah, kakak harap apa yang kakak sampaikan di pelajaran ini bisa menambah pengetahuan kalian dalam mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia pada tes SBMPTN nanti. Terima kasih.